Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. 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 Oke, apa kabarnya semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. A few moments later. Nah, kalau Anda baca di diagram ini, gimana? Bisa tahu nggak bacanya? 1A1 ini apa? Ya, ini 1A1, ini 2A1 gitu ya. 1A1, 2A1. Berarti posisinya apa? Berarti kalau misal 1A1, 2A1 ini apa? Gambar apa ini? silinder tunggal ya? Iya, ini lihat nih. Ini kan ngidupinnya dari silinder. Silinder apa nih? Tunggal apa? Ganda, Pak. Ganda. Silinder ganda. Ya. Nah, dari ganda nih, gitu ya. Dari ganda ya. Jadi awalnya ini masuk nih, tet. Berarti posisinya ya silinder yang ganda pertama nih kerjanya nih kan ada dua silinder nih. Ini bagaimana cara bacanya? Kalau saya kasih diagram seperti ini di soal Anda kerjakan ya. Ya dia Anda harus tahu bagaimana ngedesainnya gitu ya. Jadi bisa dari sini doang soalnya bisa diberikan gitu ya. Anda rancang pneumatiknya ini kerjanya seperti ini sistemnya. Pertama silindernya silinder satu nonjok gitu ya. Mau nonjok apa kayak dia gitu ya. Ini nonjok nih kerja silinder keduanya diam. Nah ketika sampai full ceklek gitu ya. Ini tadi kan awal masuk gitu ya. Yang silinder sininya silinder kedua dia maju lagi, dia maju ya, silinder kedua yang maju gitu ya. Jadi silinder kedua maju ya. Kalau sudah maju di sini ya baru silinder satunya mundur balik lagi ke awal ya. Ketika mundur sampai full silinder duanya mundur gitu. Paham ini kerjanya? Paham, Pak. Ya, Anda rancang misalnya, pakai sensor, pakai ini ya. Ini kalau ini kayaknya sudah dikasih tahu. Ya, ini dia nih rancangannya nih ya. Ini rancangan kerjanya. Pakai sensornya 1, 2, 3, 4. Ada 4 sensor ya. Ini sensornya secara mechanical ini ya. Ada mekanik manualnya ada juga. Pneumatik ini ya bisa nanti pakai listrik ya, aktivasinya atau pakai pneumatik ya. Tapi prinsipnya adalah ketika saya kasih soal seperti ini ya Anda harus bisa ngerancang gitu ya. Oke, ini sistem misalnya ini stamping misalnya bisa stamping kerjanya kasih kayak gini aja misalnya. Pertama dia nonjok ini neken tap udah sampai neken yang di sini pertama awas satu sini yang kedua yang di sebelah sini gitu ya. Nah jadi bisa dia ya sama satu ini satu ini yang kedua ya maju udah full yang kedua maju ya udah sampai maju sini yang ini yang mundur balik ini udah sampai full ini mundur gitu ya. Nah ini kerjanya ya, ini kerja di sistem ya. Kita lihat lagi, ada yang mau tanyakan silakan ya. Ya nah ini juga nih, ini kerjanya juga nih. Banyak kerjanya ya. Nah, kalau ini bagaimana nih? Coba jelasin. Misalnya siapa nih? Sahrul misalnya. Kerjanya gimana nih? Apa tuh, Pak? Ini kerja di diagram ini nih. Bagaimana kerjanya? Pakai berapa silinder sini? Dua. Ya. Kerjanya bagaimana ini? Coba jelasin. Tahu. Nah, iya kan tadi sudah saya ajarin. Ini yang ini jelasin Anda. Tadi ini gimana ya? Gimana? Terlalu, Pak. Mau nyoba, Pak. Nanya tuh, Pak. Riki Anwar. Wah, coba Riki Anwar. Silinder 1 maju. Oke. Silinder Lalu 2 sampai full ya.
Maju Iya, sampai maju full. sampai full. Nah. Silinder 2-nya diam. Habis itu Ya kalau silinder silinder ulang. Gimana? Silinder 1-nya maju sampai full. Hmm? Nah, terus silinder 2-nya maju, terus mundur lagi. Maju sampai full. Maju sampai full, terus langsung mundur. Mundur sampai Full. Habis itu Baru silinder 1-nya mundur. oke, nah paham dia udah. Itu ya. Ya. Jadi ini 1 ke 2 ini baru proses ya. Full ceklek. Nah, itu posisinya udah full di sini. 1 gitu ya. Ya, jadi ini kenapa dia ada miring kayak gini? Jadi di proses ini majunya sampai sini full ya. Dia proses majunya. Jadi kalau di sini mungkin di sini kasih sensor nih. Nah, ini nih. Ini S1, S3 nih 2 S1. Ini sensor yang di belakang posisi mundur, ini posisi maju ya. Ketika dia maju, ceklek kena 2S1 ini aktif. Ketika dia aktif, dia harus 2A1 ini silinder yang ini harus dimajukan gitu ya. Ini akan maju sampai kapan? Sampai kena 2S2. Kena 2S2 ngapain? Silindernya 2A1 ini dimundurkan lagi. Ini mundur lagi, sampai mundur sampai kapan? Sampai kena 1S2. Udah kena 1S2 apa yang terjadi? Ini maju, ini mundur. Ya, 1A1 ini mundur, jadi yang ini mundur. Gitu ya. Nah, ini kena ini dia bisa balik lagi, looping lagi. Oke? Ya, ini secara gambaran ya. Jadi gambaran itu ya pneumatik seperti inilah. Jadi bagaimana Anda ngedesain suatu sistem pneumatik ya, rancangnya kerjanya seperti apa ya, Anda bisa semuanya sensornya ini dipakai semuanya gitu. Oke, nah ini ada lagi nggak kerjanya? Wah ini kayak gini kacau juga nih ya, gitu ya. Ini tadi prosesnya sama, ini sensornya saja, ini kerja sensornya tadi ya, tapi diagramnya sama, ini kerjanya. Ada lagi nggak? Ya itu aja ya. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Halo, aman? Aman, Pak. Aman ya? Ya, sudahlah. Nggak ada yang ditanyakan. Jadi gambaran yang Anda akan kuliah itu, materi apa yang akan didapat ya seperti itu. Gambarannya sesuai garis besar. Dari tadi pakai komponennya apa saja tadi, ada kompresor, ada katup, ada silinder gitu ya. Secara garis besar ada 3 ini doang ya. Ada kompresor buat anginnya, ada katupnya buat gerakin silindernya gitu ya. Jenis-jenis katupnya banyak, silindernya di sini kita di lab ada 2 saja, tunggal sama ganda. Tapi katupnya macam-macam gitu ya. Aktivasinya macam-macam. Ada manual, ada mechanical, ada listrik ya, pakai listrik ya ada. Jadi pneumatik dan elektropneumatik masuk sana. Metodenya tadi Anda coba-coba ngerancang, nanti Anda tinggal praktekkan langsung gitu ya. Bagaimana ngerancangnya tadi, salah satunya dari diagram blok tadi, saya misalnya diagram blok tadi kerjanya maunya seperti ini, 2 silinder atau 3 silinder atau 4 silinder ya, Anda tinggal ngerancang itu pakai silinder tunggal kah, pakai silinder ganda, pakai katup 3/2 kah, pakai berapa katup digunakan, atau 5/2 gitu ya. Kompresornya ini aset unitnya gitu. Itu yang Anda bisa harus tahu nantinya. Oke, mungkin itu saja buat teman awal kita. Kita tutup komentarin, baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.